Halo Staner, kita lanjutkan bahasan kita mengenai weighted average cost of capital. Sekarang kita masuk ke bagian bagaimana cara menghitung ya, bagaimana cara mengestimasi, memperkirakan WACC. Sebagaimana kita ketahui rumusnya tadi, WACC itu adalah after tax cost of debt kali proporsi debt ditambah cost of equity kali proporsi equity. Nah, pertama dari sini maka kemudian kita harus mendefinisikan capital structure atau struktur modal. Pertama, berapa banyak proporsi debt? 70% kah, 50% kah, 60% kah, gitu ya. Nah, itu tergantung dari kebutuhan pembiayaan proyek kita, apakah short term, jangka pendek, atau jangka panjang. Nah, ini juga terkait dengan resiko ya. Jangka panjang tentu lebih berisiko daripada jangka pendek. Nah, ini perlu disesuaikan nih kebutuhannya, karena jangan sampai arus kas kita itu jangka pendek gitu ya, jadi revenue kita itu jangka pendek, tetapi debt proportion kita lebih banyak jangka panjang. Nah, itu mismatch, nggak cocok. Nah, makanya harus disesuaikan dengan karakteristik atau disesuaikan dengan revenue dari proyek. Terus juga debt proportion kita tentukan juga equity proportion, apakah saham preference atau saham biasa. Terus setelah kita tentukan proporsi, kita tentukan nilainya, value-nya. Nah, ketika kita menghitung WACC, ingat prinsip dasarnya kita harus mencari sebisa mungkin atau kita gunakan sebisa mungkin, sedapat mungkin market value. Gitu ya. Sekali lagi, nilai pasarnya. Kalau debt ya berarti coba dicari obligasi misalnya ya, market value-nya. Equity stock atau common stock misalnya dicari market value-nya. Tetapi kalau tidak ketemu market value-nya, maka kita bisa menghitung atau kita bisa mencari book value. Misalnya debt, loan gitu ya, loan dari bank, perbankan itu kan tidak diperdagangkan gitu ya, pinjamannya. Yang kita bisa dapatkan adalah ya nilai pinjaman itu kan berarti book value. Nah, maka dalam konteks itu book value dari pinjaman perbankan ini yang kemudian kita pakai gitu. Tapi sebisa mungkin sekali lagi kita pakai market value. Terus kemudian satu hal penting lagi di sini, account payable itu dikeluarkan atau tidak diperhitungkan di dalam kita mendefinisikan capital atau modal gitu ya. Hanya debt dan equity. Nah, setelah kita mendefinisikan atau kita tentukan struktur modal berupa proporsi dan value, kemudian kita yang kedua ya, mengestimasi opportunity cost atau biaya tadi, biaya dari pinjaman, cost of debt dan cost of equity. Kita bahas satu-satu dulu. Bahas cost of debt atau kemudian kita singkat di sini COD. Bukan call of duty di sini ya, tetapi cost of debt. Cost of debt ini merupakan rate of return, tingkat pengembalian yang diminta oleh baik lenders maupun bond holders, karena debt itu terdiri dari dua, sekali lagi bisa loan, bisa bond. Kalau kita memakai obligasi, maka yang kita ambil sebagai cost of debt itu adalah yield to maturity, YTM. Ini kita pelajari di bond sebelum UTS ya, bukan kupon. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana kita memperoleh market value dari yield to maturity? Apakah available
tersedia untuk semua company. Nah, ini tentu tidak ya, sebagian besar sih mungkin kita bisa dapatkan di bond market. Jadi kalau di Indonesia itu ada bond market, bisa dibuka di www.ibpa.co.id kalau nggak salah ya. Coba ini di googling aja IBPA, saya lupa ekstensinya apa, .co.id atau apa. Ya, IBPA ini Indonesian Bond Pricing Agency. Jadi dia sebagai apa ya, market regulator ya, yang mengkonsolidasikan data perdagangan obligasi di Indonesia. Nah, itu nanti dibuka dari sana. Nah, kembali lagi logikanya, semua bond yang diperdagangkan itu kita bisa lihat atau kita bisa cari yield to maturity-nya. Tetapi kalau tidak ada, maka kita memakai yang namanya ini, comparable bond rating and maturity untuk mencari YTM ini. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita cari, misalnya kita diminta untuk mencari YTM satu perusahaan, katakan perusahaannya itu XYZ gitu ya, dia ratingnya misalnya BB plus, terus obligasinya itu 30 tahun, masih 30 tahun masanya atau durasinya atau tenornya. Maka kemudian kita bisa cari yield to maturity. Itu kalau sekali lagi tidak ada di market ini ya, tidak ada di sini, itu kita bisa cari dengan yang namanya pendekatan bond spread. Bond spread ini intinya adalah kita cari risk free dari government bond sebagai basis penghitungan YTM, sebagai basis penghitungan return gitu ya, ditambah dengan bond spread company yang punya rating sama, jadi rating sama, dan tenor atau maturity-nya ya, tenornya sama. Nah, katakan ini tadi kita balik ke sini ya, YTM perusahaan XYZ, dia ratingnya triple B plus, masih 30 tahun. Untuk cari YTM-nya, kemudian kita pertama dicari yield to maturity dari government bond yang tenornya sama. Jadi kalau tadi diminta untuk mencari YTM dari obligasi XYZ tenornya 30 tahun, maka kita cari juga YTM government bond 30 tahun. Ini ya, kita ketemu misalnya kalau di contoh ini besarnya 2,76%. Ditambah dengan bond spread dari company dengan tenor yang sama, dengan rating yang sama. Nah, ini kita lihat nih di tabel bond spread, itu bisa kalian cari di IBPA ini, cari yang perusahaan yang ratingnya sama gitu, jadi triple B plus tadi ya, dan tenor obligasinya sama. Nah, ini sekali lagi kalau dicontoh disebutkan bond spread, ada perusahaan lain gitu ya, katakan perusahaan apa ya, PQR gitu, ini ada di market, dia ininya sama, apa namanya, ratingnya BBB plus, triple B plus, terus dia punya obligasi tenornya 30 tahun, terus di bond spread table-nya dibilang bond spread-nya adalah 204 ini satuannya adalah basis point atau
100 basis point itu 1%, jadi 204 BPS ini sama dengan 2,04%. Nah, ini pembanding untuk perusahaan XYZ. Maka kemudian kita bisa tambahkan atau kita bisa pakai 2,04 ini di sini, 2,04%. Jadi berapa nih? 2,76 tambah 2,04 sama dengan, kita geser dikit, 4,8%. Nah, inilah YTM perusahaan XYZ yang dia punya rating triple B plus dan YTM-nya ini untuk obligasi yang tenornya 30 tahun. Nah, 4,8% ini yang disebutkan di sini. Ini ada contoh versi market Indonesianya ya, bisa dilihat di contoh Excel. Itu cara mencari cost of debt ketika tidak diketahui yield yang ada di pasar. Nah, kita bisa pakai benchmark dengan, sekali lagi, YTM government bond dengan tenor sama ditambah dengan bond spread, perbandingan antara obligasi yang dipunyai oleh perusahaan dengan tenor sama dan rating sama. Itu. Terus kemudian setelah kita belajar tentang cost of debt, kita belajar tentang cost of equity. Cost of equity ini bagaimana yang kita ketahui ya, terdiri dari saham preferen dan juga saham biasa. Saham preferen, cara mencari cost of equity-nya perpetuity ya, kita masih ingat. Jadi dividen saham preferen dibagi harga saham preferen. Sedangkan kalau common stock atau saham biasa, ini kita punya dua pilihan. Apakah kita akan memakai perspektif internal atau pakai perspektif eksternal. Jadi sekali lagi ya, kita punya pilihan apakah akan melihat cost of equity itu dari sisi internal perusahaan, maksudnya internal perusahaan, atau dari eksternal perusahaan. Kalau kita memakai perspektif internal, maka nilai dari cost of equity itu dibangun atau berasal dari aspek kinerja organisasi atau aspek kinerja perusahaan gitu ya, aspek kinerja proyek, yang kalau common stock equity holder itu akan mendapatkan dividen kan gitu ya, ininya source of value-nya. Nah, karena dividen, maka kemudian metode yang kita gunakan adalah dividend growth model. Nah, masih ingat ya rumus ini, dividend growth model? Yang kita cari itu adalah ini, yang bagian KCS, required rate of return untuk common equity. Maka rumusnya menjadi seperti ini, KCS sama dengan D1. D1 ini D0, kita kalikan 1 plus G ya, dibagi harga saham biasa ditambah dengan G ini growth. Maka di sini balik lagi sih, kita sudah pernah bahas di equity valuation. Masalahnya adalah bagaimana kita forecast growth, seberapa tepat forecasting growth kita. Ini kita bisa pakai data dari analis yang sudah menghitung statistik dari growth perusahaan beberapa periode atau tahun yang lalu. Juga kita bisa hitung sendiri sih historical data ya, tapi nanti hati-hati untuk membedakan geometric mean dan arithmetic mean ketika kita menghitung growth dividend. Ingat, kalau ada unsur time value-nya maka kita pakai geometrik. Kalau tidak ada unsur time value, ini time value ya, no time value, ini kita pakai arithmetic atau rata-rata biasa. Nah, kalau kita pakai dividend growth model yang ini tadi dari aspek internal ya, plusnya adalah mudah digunakan, tapi ya ini kan mudah ya, relatif lah. Kita bisa tentukan sendiri value-value ini, baik D1 itu berasal dari D0 terus G itu kita bisa cari G-nya juga, kita bisa tanya analis. Terus price ini kita bisa cari di bursa efek, kalau kita di BI ya. Consnya apa? Consnya atau kekurangannya adalah sangat bergantung ke asumsi, terutama asumsi growth. Ya, itu untuk
perspektif internal. Terus cost of equity dari perspektif eksternal kita gunakan CAPM, Capital Asset Pricing Model. Seperti yang kita sudah pelajari juga, Capital Asset Pricing Model itu menghitung cost of equity dengan komponen risk free, equity beta, koefisien atau beta dari ekuitas gitu ya, dikalikan dengan expected return dari market dikurangi risk free, atau itu yang kemudian dihitung atau dianggap sebagai market risk premium. Nah, kalau kita lihat di sini risk free, beta, market risk premium ini sangat bergantung ke eksternal faktor kan. Risk free bergantung ke government bond, beta tergantung dari market karena kan volatilitas ya, volatilitas return saham kita dibandingkan dengan return dari market. Sedangkan market risk premium, nah ini apalagi ini sangat lekat ke negara atau lokasi di mana kita berinvestasi gitu ya, market risk premium ini. Maka ini kita bisa lihat sebagai metode menghitung cost of equity yang sangat dipengaruhi oleh faktor dari eksternal perusahaan atau bisnis atau project. Apa pros cons-nya? Apa kelebihan kekurangannya? Kalau kita memakai CAPM, ini disebut dalam teori lebih realistis karena tidak bergantung ke asumsi dari growth. Tapi cons-nya, kekurangannya adalah beta dan market risk premium itu bermacam-macam begitu, tergantung dari data yang kita gunakan. Maka kemudian perhitungan CAPM kita itu juga akan sangat depend on dari sumber data yang kita gunakan, terutama untuk data beta dan market risk premium, terutama lagi untuk market risk premium, karena kalau beta kan kita bisa pakai hitungan kita sendiri gitu ya, pakai regresi, dan cenderungnya ini historical, jadi datanya itu udah given, datanya sudah ada. Tapi kalau market risk premium yang disebut dengan expected return dari market, ini nih yang benar-benar sangat bermacam-macam gitu sumbernya, dan kemudian kita perlu berhati-hati. Nah, itu untuk menghitung opportunity cost atau ya biaya yang harus kita keluarkan, tergantung dari biaya pinjaman atau biaya modal, ekuitas maksudnya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita ya sudah kalkulasi gitu ya, kita hitung. Ingat kalau kita menghitung komponen debt itu proporsi debt kali COD, jangan lupa kalikan 1 minus tax karena sekali lagi ada interest tax shield. Itu yang kemudian harus dinetralkan. Sedangkan kalau equity, kita kalikan proporsi equity kali cost of equity tanpa pajak, karena pajaknya final ditanggung oleh equity holder. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau kita menghitung WACC, ingat kita cari sebisa mungkin market value. Kalau tidak ada, baru book value. Market value tadi apa? Bond, kita cari YTM gitu kan ya. Equity, kita cari harganya yang ada di market, di bursa efek. Common stock atau preferred stock kan ada ya harganya. Terus apalagi tadi kita punya ada risk free, kalau di CAPM ada growth, kalau di dividend growth model itu kita basisnya adalah market value, bukan book value. Nah, book value ini mungkin akan kita gunakan ketika kita menghitung cost of debt dari interest dari loan yang berasal dari perbankan, itu tidak ada market value-nya itu. Terus kita juga menghitung berdasarkan opportunity cost rather than atau dibandingkan dengan historical rate. Jadi kita melihatnya tuh ke depan. Walaupun ya itu tadi kalau kita hitung dividend growth model misalnya gitu ya, itu kan bergantung ke di sini tadi kita bergantung ke growth dari dividen dan D0 atau dividen yang sudah kita terima gitu ya. Tetapi kan kemudian untuk bisa menghitung KCS-nya itu kita gunakan D1
satu yang dia itu sifatnya opportunity cost ke depan gitu, yang akan diperoleh ke depan gitu maksudnya. Nah, begitu juga ketika kita menghitung dari perspektif eksternal CAPM. CAPM ini kan sebenarnya juga walaupun kita bangun asumsi terutama beta dan ya beta lah ya, beta ini berasal dari data historical, tapi kan kita ada komponen risk free yang ini juga forward looking gitu ya, melihat ke depan. Expected return ini juga melihat ke depan, forward looking. Jadi sekali lagi ini lebih menggambarkan opportunity cost, bukan historical cost, walaupun memang ada hubungannya. Sekali lagi ya, walaupun ada hubungannya. Nah, yang ketiga, sekalian tadi udah kita bahas ya, dengan opportunity cost, bahwa kita menggunakan forward looking weights. Jadi bukan backward, bukan nilai historis, tetapi forward looking. Tadi kira-kira ke depan itu seperti apa. Nah, itu cara menghitung WACC. Mungkin kita hold dulu ya, kita pisahkan dulu penghitungan WACC sampai di sini. Nanti kita teruskan dengan video tentang hal yang perlu kita ketahui lagi tentang WACC di bagian video berikutnya atau selanjutnya. Demikian khusus untuk perhitungan WACC ini. Kalau ada yang masih belum terlalu jelas, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih.